Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu sebelum saya bicara tentang microgating secara keseluruhan, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa di dalam kegiatan sertifikasi ini ada beberapa penilaian yang mungkin sudah disepakati oleh tim ahli kita di dalam acara ini. Pertama adalah menyangkut tentang penilaian itu adalah pretest. Bobotnya memang sedikit, ini hanya 10%. Dalam artian adalah untuk mengetahui awal bahwa bagaimana Bapak Ibu sebagai peserta mengetahui, memahami tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan bimbingan di dalam sertifikat, bimbingan kaitannya dengan bimbingan haji dan umroh, mohon maaf. Kemudian selanjutnya adalah post-test ya. Ini bobotnya memang lumayan tinggi, 25%. Kenapa ini tinggi? Ini disebabkan adalah tadi Bapak Ibu kan dari awal sudah diberikan pengetahuan, informasi dan lain-lain dari berbagai narasumber tentang materi-materi yang sebenarnya materi pre-test dan post-test itu ya tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan materi. Kemudian untuk itu jadi Bapak Ibu nanti besok sebelum penutupan kita akan adakan juga post-test ya. Soalnya juga mungkin tidak terlalu berbeda ya dari yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah presensi ya atau kehadiran. Kita tahu bahwa sudah saya sampaikan dari awal bahwa atau mungkin Pak Ade juga sudah menyampaikan dan di dalam tata tertib juga sudah disampaikan bahwa presensi itu adalah wajib hukumnya ya, mengaktifkan video. Artinya adalah supaya Bapak Ibu itu bisa dipantau ya. Beda misalkan kalau kita istilahnya offline kan kita langsung bahkan kita menggunakan barcode. Nah, sehingga kita bisa ketemu dan juga presensinya dengan menggunakan bank. Tapi ini adalah disebabkan kita menggunakan daring atau online, maka kita wajibkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan video. Dan presensi ini adalah 25%, tetapi artinya adalah dari 25% itu 8 JPL lah maksimal itu. Kalau misalkan 8 JPL saja sudah tidak mengikuti, maka ya ini dipastikan dalam konsep aturannya bahwa peserta itu tidak lulus gitu, tidak lulus untuk sertifikat. Jadi kan sayang ya Bapak Ibu kalau misalkan sudah mendaftar kemudian mengikuti tiba-tiba tidak mengaktifkan atau tidak hadir atau tidak mengisi presensi yang mengakibatkan ketidaklulusan ya. Itu yang perlu saya sampaikan dalam konteks penilaian. Dan terakhir, ini adalah besok insya Allah kita akan melaksanakan wawancara dan micrograding. Ini bobotnya lumayan tinggi, sekitar 40%-an. Kenapa tinggi tadi? Ini lebih banyak nanti dari sisi muatan-muatan kaitannya dengan bagaimana penguasaan Bapak Ibu di dalam menyampaikan materi. Anggap saja misalkan Bapak Ibu itu sedang melakukan bimbingan kepada para jamaah. Ya. Bagaimana jamaah itu bisa memahami, bisa mengetahui, gitu kan? Tentu kan perlu dilakukan sebagai satu proses bimbingan. Jadi anggap saja nanti Bapak Ibu peserta yang lain itu adalah dianggap jamaah, yang Bapak Ibu nanti akan menyampaikan tentang apa, gitu kan? Kemudian juga ada wawancara. Memang wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa
Bapak Ibu itu sebenarnya ingin menjadi pembimbing manasik yang profesional dengan menyandang profesi profesional itu dibuktikan dengan adanya sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk memastikan itu kan perlu untuk mendalami, jangan sampai misalkan tatkala Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat tapi tujuannya bukan untuk bimbingan atau untuk menjadi pembimbing haji dan umroh yang profesional, gitu kan. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kami sebagai penyelenggara yang kerjasama dengan Dirjen PHU, supaya memastikan bahwa peserta itu betul-betul mengikuti ini adalah atas dasar ingin memberikan bimbingan di dalam proses ibadah haji atau umroh. Ya, untuk itu ini sebagai informasi ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada materi kita ya. Di dalam materi saya yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan macro guiding itu, saya ingin bicara dari sisi ada katakanlah 5W1H apa, mengapa, siapa, gitu kan, bagaimana ya. Nah, saya ingin memberikan satu penjelasan tentang sebenarnya macro guiding itu apa, gitu kan. Saya ingin memberikan satu pengetahuan pada kita semua lah. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham betul sebenarnya tentang macro guiding itu apa. Tapi saya ingin katakan bahwa kaitannya dengan guide itu sebenarnya adalah pemandu ya. Kalau misalkan kita bisa tentang pemandu haji dan umroh itu berarti apa? Nah, artinya adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas untuk menemani. Ya. Nah, menemani siapa? Tentu menemani calon jamaah ya. Menemani, jadi berarti membimbing itu adalah menemani. Tapi bagaimana caranya menemani itu? Bukan berarti menemani kemudian biarkan begitu saja ya, tapi harus ada proses bimbingan sehingga jamaah itu di dalam ibadahnya itu betul-betul ditemani, dibimbing gitu kan. Dan mengantarkan ya. Mengantar itu tentu ya dari mulai pemberangkatan sampai pemulangan itu kan harus diantar betul gitu. Nah, termasuk nanti dimanapun ada jamaah itu perlu diberikan diantarkan, jangan sampai tersasar jamaahnya gitu kan. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah perlu sebagai seorang pemandu haji atau umroh itu adalah memberikan informasi. Nah, informasi tentu adalah informasi-informasi yang ada kaitannya dengan proses bimbingan haji atau pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umroh gitu. Nah, sehingga betul-betul bahwa informasi itu utuh gitu, tidak setengah-setengah, sehingga jamaah itu betul-betul mengetahui yang secara komprehensif. Nah, gitu ya. Kemudian selain memberikan informasi juga ya tentu harus memberikan saran ya, seharusnya bagaimana gitu kan di dalam proses ibadah haji atau umroh itu gitu kan, kepada jamaah itu ya, sehingga pelaksanaan ibadah haji itu yang tentu kita tahu bersama bahwa adalah merupakan sebuah rukun Islam ya, yang kita sudah pasti tahu adalah rukun Islam yang kelima, yang di dalamnya memang tentu ada istitoah ya kan. Nah, istitoah itu yang bagian daripada kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang ini saya ingin sedikit menambahkan lagi bahwa kaitannya dengan macro guiding yang ada di dalam proses pelaksanaan nanti sebenarnya adalah tentu si pembimbing itu atau si peserta itu nanti adalah merupakan bagaimana dia melaksanakan proses ya, proses implementasi yang langsung dari materi-materi yang dipelajari, dan adanya simulasi ya, simulasi yang disampaikan kepada
peserta, anggap yang kepada jamaah lah ya, sehingga terjadi seperti halnya kalau misalkan kita ada sedang manasik, jadi bagaimana si pembimbing itu menyampaikan informasi-informasi yang utuh kepada jamaah itu, baik itu dari mulai manasik, kemudian di perjalanan, baik itu perjalanan pemberangkatan ataupun pemulangan, ataupun nanti pada waktu di tanah suci. Itu yang perlu saya sampaikan dari sisi ini. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang saya banggakan, nah selanjutnya, kalau kita ingin bicara tentang micrograding, tadi apa itu micrograding, kemudian yang kedua adalah siapa, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang siapa, berarti ada yang dibimbing, ada yang membimbing, gitu kan? Nah, jadi saya ingin katakan begini. Pertama adalah pembimbing itu siapa, gitu kan? Nah, jadi pembimbing itu adalah tentu pembimbing yang memiliki sertifikasi atau sertifikat di dalam proses bimbingan jamaah haji dan umroh, yang tentu dalam hal ini adalah yang dikeluarkan oleh ya penyelenggara. Dalam hal ini misalkan katakanlah nanti kita akan berikan sertifikat kepada peserta yang lulus, ya, peserta yang lulus nanti sertifikatnya itu ditandatangani oleh Dirjen PHU bersama dengan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tentu memang untuk memberikan sertifikat itu tidak kun payakun kan kepada peserta tadi, ya, atau kepada pembimbing itu, maka kita akan uji kompetensinya melalui micrograding, ya kan? Nah, di dalam penyampaian micrograding itu, makanya saya harapkan Bapak Ibu peserta sertifikasi pembimbing haji dan umroh, saya harap betul-betul memberikan satu nuansa yang hikmat, gitu kan? Seperti halnya Bapak Ibu juga menyampaikan materi-materi kepada para peserta atau kepada jamaah. Nah, itu yang disebut dengan pembimbing. Kemudian siapa yang dibimbing, ya? Nah, kalau siapa yang dibimbing, ya tentu ya adalah jamaah, ya. Jamaah mana? Jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, gitu kan? Kita tahu bahwa ya jamaah haji itu kenapa harus dibimbing, gitu kan? Jamaah umroh itu kenapa harus dibimbing? Sebab kaitannya dengan jamaah umroh itu harus dibimbing disebabkan adalah dari sisi ya tadi jamaah itu katakanlah pengetahuannya yang sebagian ada yang masih terbatas, gitu kan? Dari sisi pengetahuannya, dari sisi fikihnya, gitu kan? Nah, jadi oleh sebab itu maka perlu ada bimbingan. Kalau pure saja dilepas begitu, ya, yang notabene peserta atau jamaah itu adalah belum memiliki pengetahuan yang luas, ya nanti akan kesasar atau belum katakanlah misalkan di perjalanan, gitu kan, atau di dalam proses ibadah haji. Nah, itulah pentingnya diadakan bimbingan di dalam proses pelaksanaan ibadah haji kepada para pembimbing, baik jamaah umroh ataupun jamaah haji. Nah, selanjutnya ingin saya sampaikan juga pada Bapak Ibu yang terhormat bahwa di mana sebenarnya jamaah itu harus diberikan bimbingan, gitu kan? Nah, kalau tentu ya ini kalau mau pelaksanaan ibadah haji, ya ini ada di tanah air, di Mekah atau di Madinah, gitu, atau di Saudi. Ya, misalkan saya di tanah air, apa yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan ya tadi, dan misalkan manasik, proses manasiknya itu seperti apa? Tentu yang kalau sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber, ya baik itu dilaksanakan oleh KPIHU ataupun oleh KUA, gitu kan, sebagai kepanjangan daripada negara, ya, negara dalam artian kehadiran negara ini
adalah memberikan satu hal yang positif sebagai bagian daripada implementasi undang-undang tentang penyelenggaraan haji. Nah, untuk itu maka perlulah dilakukan proses bimbingan di tanah air ini, ya. Mungkin kalau mau bicara tradisinya, kita tahu misalkan tradisi proses pemberangkatan ibadah haji dari masing-masing wilayah atau masing-masing kota dari Sabang sampai Merauke itu kadang-kadang budayanya sedikit ada yang ya berbeda-beda lah. Kadang-kadang dari mulai misalkan persiapannya sampai bahkan beli oleh-olehnya gitu kan. Nah, apakah itu juga perlu diberikan informasi lah paling tidak pada waktu kegiatan di dalam manasik. Oke, kemudian yang selanjutnya di Mekah, tentu ini di Mekah juga ya wajib lah ya, wajib ya diberikan bimbingan tadi itu. Dari mulai misalkan, ya tadi saya sampaikan bahwa ada banyak para jamaah yang pengetahuannya yang masih dianggap kurang gitu, pengetahuan basic fikih dan lain-lain, termasuk juga terkadang ada juga peserta jamaah itu yang mohon maaf misalkan cara menggunakan kain ihram juga masih ada yang belum sesuai, misalkan tiba-tiba kondor kan gitu kan. Kasihan kan kalau misalkan tidak diberikan bimbing itu yang secara teknis lah ya. Atau misalkan pada waktu bagaimana kita melaksanakan tawaf, sa'i dan lain-lain ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang penting yang perlu dilaksanakan di dalam proses pelaksanaan bimbingan itu. Tentu memang inilah pentingnya pembimbing itu harus memiliki kompetensi yang luas ya, pengetahuan yang mumpuni, sehingga di antara jamaah itu merasa bahwa dia melaksanakan ibadah haji ke sana itu betul-betul ya dengan kepuasan hati yang mendalam gitu kan. Dalam para jamaah itu kan nanti akan timbul kesan bahwa saya dibimbing oleh si A, si B, dan sangat senang dan seterusnya gitu kan. Termasuk juga di Madinah gitu kan. Nah, di Madinah bisa jadi misalkan pada waktu kita mulai di Masjid Nabawi ibadah di sana, atau perlu juga misalkan tadi saya sampaikan bahwa kaitannya dengan proses